Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dasar kajian kita pada malam hari ini surat Ali Imran. Surat yang ketiga, ayat 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana qaulahum illa an qalu Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah berupa doa, Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, wa israfana, dan tindakan-tindakan kami yang keterlaluan atau berlebihan, fi amrina, dalam urusan kami, wa tsabbit aqdamana, teguhkan, kuatkan, tetapkanlah kaki atau pendirian kami, wansurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami untuk menghadapi atau mengalahkan kaum yang kafir. Malam ini kajian kita adalah doa. Doa yang berbunyi Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana. Agak acap kita dengar imam atau tukang doa membaca doa ini ketika mereka berdoa. Untuk itu mari kita pahami. Sebenarnya doa ini adalah doa yang dimohonkan oleh para pengikut-pengikut Nabi dahulu kala. Ketika mereka berperang menghadapi musuh-musuh, mengalahkan atau menghadapi orang-orang kafir yang menentang dan yang memusuhi agama Allah. Begitu ayat di atas bunyinya, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Betapa banyak, berarti tidak terhitung. Wa ka'in, ayat ke-46-nya 146. Wa ka'ayyin, betapa banyak jumlahnya dulu Nabi yang berperang. Nabi itu didampingi oleh sejumlah besar para pengikut-pengikut setianya. Itu ayat atasnya. Di mana mereka itu tidak lemah. Tidak lemah fisik mereka, semangat mereka, lantaran apa yang menimpa mereka di jalan Allah. Wa ma da'ufu, mereka juga tidak lesu, patah semangat. Wa mastakanu, dan mereka tidak ada niatan untuk menyerah. Allah mencintai orang sabar. Ini ayat di atasnya. Ayat 147-nya mengatakan, begitu besar cobaan demi cobaan, bala demi bala, ujian demi ujian yang dihadapi oleh para nabi-nabi dan pengikutnya dulu kala. Tetapi mereka tidak lemah, tidak lesu, tidak patah semangat. Dan tidak ada terlintas di pikiran mereka untuk menyerah, kalah.
mereka tetap sabar. Sabar dalam medan peperangan berarti tidak lari, tidak mundur. Sabar dalam perjuangan berarti kita tidak berbalik ke belakang. Wama ya, dan tidak lain ucapan mereka adalah ini dia. Itu Rabbana ighfir lana dzunubana. Kata ulama-ulama tafsir dalam memahami ayat ini dan juga apa yang telah disebutkan oleh para ulama-ulama dalam menjelaskan maksud ucapan doa ini, yaitu kenapa mereka meminta ampun. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana. Kenapa mereka minta ampun? Mereka meminta ampun padahal mereka telah berperang, berjuang, membela, mempertahankan agama Allah bersama dengan Nabi mereka. Mereka tidak lemah, tidak patah semangat, tidak kendor, tidak berbalik, dan tidak mundur ketika menghadapi musuh. Berbagai macam cobaan-cobaan, rintangan-rintangan yang mereka hadapi dalam berjuang menegakkan, mempertahankan agama Allah. Lalu kenapa mereka minta ampun? Nah, itu wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana. Ini dipahami bahwa penyebab kehinaan, kerugian, penderitaan, kesengsaraan, bahkan kekalahan dan berbagai macam petaka serta bencana adalah dosa-dosa. Dosa-dosa, kemaksiatan dan kedurhakaan serta keangkuhan dan kesombongan. Kita ulang lagi. Penyebab daripada kehinaan, kerugian, penderitaan, kesengsaraan, kekalahan serta berbagai macam musibah, petaka dan bencana adalah lantaran dosa-dosa. Lantaran kebangkangan, kemaksiatan, kedurhakaan dan kesombongan. Berarti dosa-dosa, kemaksiatan, kebangkangan, keingkaran, kesombongan mengundang datangnya petaka dan bencana. Mengundang datangnya berbagai macam musibah al-masaib. Mengundang datangnya kehinaan dan kerugian serta penderitaan. Inilah yang terlintas dalam hati, dalam benak dan pikiran mereka-mereka yang telah berjuang itu. Jangan-jangan penderitaan yang mereka alami petaka yang mereka hadapi, musuh yang terus-menerus tiada henti menyerbu, menyerang mereka adalah lantaran dosa-dosa mereka. Disitulah mereka mengatakan Rabbana ighfir lana dzunubana. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Jadi bagi orang yang membaca doa ini tetapi tidak memahami doa ini dibaca oleh siapa, lantaran apa, tidak akan ada kesannya. Coba kita baca latar belakangnya. Ayat 146 menyebutkan intinya
para nabi-nabi dahulu kala yang tidak Allah sebutkan siapa nabinya. Betapa banyaknya nabi dahulu sebelum Nabi Muhammad diutus. Mereka berperang menghadapi musuh-musuh agama Allah. Mereka diikuti dan didampingi oleh para umatnya masing-masing. Tentu saja mereka ada yang mati, ada yang luka, ada yang menderita. Mereka mendapat berbagai macam kesengsaraan. Tidak melemahkan semangat mereka. Tidak mengendorkan daya juang mereka. Mereka tidak ingin menyerah, terus maju. Tapi cobaan demi cobaan, tantangan demi tantangan makin menjadi-jadi. Namun mereka tetap sabar. Lalu mereka berdoa. Apa doa mereka? Rabbana ighfir lana. Wahai Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami. Kenapa mereka minta ampun? Bukankah mereka telah berjuang? Mereka telah menolong agama ini. Mereka telah mengorbankan bukan hanya harta mereka, diri mereka. Mereka berjihad dengan harta diri mereka sendiri. Tapi mereka minta ampun kepada Allah. Tidak lain dan tidak bukan lantaran berbagai macam musibah, petaka, azab, kesengsaraan, penderitaan, kehinaan, kerugian. Itu lantaran adanya dosa-dosa, kebanggaan-kebanggaan. Jangan-jangan apa yang mereka alami dalam medan juang itu lantaran dosa-dosa mereka. Lalu mereka mengucapkan Rabbana ighfir lana. Maka bawalah pemahaman doa ini kepada apa yang kita alami, baik secara pribadi, keluarga, bermasyarakat, bernegara. Secara pribadi, kenapa tidak kunjung henti musibah, kesengsaraan, penderitaan, seakan-akan tidak berujung dan tidak berpeti, tidak berujung dan tidak bertepi dan tidak berkesudahan. Bisa jadi ada dosa-dosa kita yang masih terus kita lakukan, kita pertahankan. Karena tidak akan terjadi suatu musibah, suatu petaka, suatu bencana kalau tidak ada yang mengundang datang. Apa yang mengundang datang? Itu tadi. Dosa, kebangkangan, keingkaran, kemaksiatan, atau kesyirikan. Ini dia. Jadi untuk menepis dan menangkis supaya jangan datang musibah, petaka, bencana, hentikan perbuatan dosa. Bukankah tertahannya hujan turun dari langit lantaran dosa? Sehingga orang disuruh minta ampun sebelum istisqa. Kata Nabi Nuh, juga kata Nabi Hud, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kamu kepada Tuhanmu, nanti Tuhanmu akan menurunkan hujan sangat lebat. Tandanya mereka bersalah, berdosa besar, sehingga tertahan hujan turun langit. Kembali kita kepada doa ini. Bunyinya, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami. Sebagaimana kita paham, zunub itu lebih banyak mengarah kepada kabair, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar pengundang datangnya bencana dan petaka. Ampunilah dosa-dosa kami. Wa israfana, israf. Apa itu israf? Israf itu asal katanya saraf, sin, ra, dan fa. Saraf itu adalah tajawuzul hadd, melewati, melampaui batas. Melewati, melampaui batas fi kulli fi'lin,
dalam setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh manusia, namanya saraf. Sarf. Kemudian menjadi israf, hal keadaan orang melewati batas, keterlaluan, berkelebihan. Kalau bahasa Minang, lah bakalabian name, dalam kebangkangan, kedurhakaan, keingkaran, kelalaian dan segala macam, namanya israf. Tiba dimakan, yang katakan israf, lebih daripada ukuran. Berlebih di luar mubazir, berlebih masuk israf. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebih. Berlebih itu apa? Berlebih masuk di luar ukurannya, namanya israf. Kalau berlebih di luar mubazir. Jadi segala sesuatu yang berlebih daripada ukurannya, batasannya, aturannya, namanya israf. Perangai, tingkah laku, perbuatan, tindakan dalam segenap urusan, kalau sudah melampaui, entah negara kita sudah melampaui ini, entah pemimpin kita juga sudah melakukan israf, kesewenangan, kelaliman, keotoriteran, itu semua masuk kepada israf. Barangkali itu juga dapat penyebab datangnya bencana dan lamanya kita menderita, mengalami berbagai macam musibah. Disinilah pentingnya kita memahami doa itu. Sebab kalau hanya doa-doa saja tanpa kita pahami, tidak terkesan. Ya Rabbana ghfir lana, yang terbayang kita dosa-dosa kita. Dosa-dosa itu pengundang datangnya petaka dan bala. Terbayang di kita keterlaluan kita, israfana, itu mengundang datangnya azab dan siksa serta berbagai macam penderitaan lain. Rabbana ghfir lana dzunubana wa israfana wa tsabbit aqdaman, mantapkan, teguhkan, kokohkan kaki kami, itu hati kami, dan tolonglah kami untuk mengalahkan kaum kafir. InsyaAllah kelanjutan doa ini kita sambung besok, karena panitia dan pengurus sudah melirik saya, waktu sudah habis kita. Wastabbit aqdamana wansurna, besok kita lanjutkan. Kontrak kita habis, waktu selesai, ajal sampai. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.